besar di agama Kristen itu Bapak Ibu, yaitu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya, dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman, dan saya ada di pantai ini. Saya tidur semalam di tempat ini, dan pagi ini saya akan minum. Ini ada kue dan ini ada teh yang saya sudah buat. Dan hari ini saya akan membahas sebuah video di mana di sana menggugat akan keberadaan Paulus sebagai rasul, dan apa yang dikatakan Paulus itu digugat sebagai hal yang tidak benar, dan bisa dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang tidak benar. Tetapi sebelum kita menyaksikan videonya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama terlibat di dalam pelayanan media ini dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga sertakan komentar di dalam kolom komentar. Dan atas apa yang dilakukan, saya mengucapkan terima kasih, dan saya berdoa biarlah kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan ini dia videonya. Ini suasana laut di pagi hari di tempat kami camping. Itu tenda saya, dan lihat angin begitu kencang, dan dari tadi malam kencang sampai pagi ini. Ini di atas dari tenda kita ada pohon. Ini sekelilingnya. Ini mau masak air untuk buat teh. Airnya sudah mendidih, saya akan matiin kompor. Kita buat teh dulu. Kalau kita berbicara tentang ajaran Paulus yang sering dipersoalkan, maka mengatakan bahwa apa yang dikatakan Paulus itu, atau hal-hal apa yang disampaikan oleh Paulus itu menjadi hal yang tidak benar tentunya,
Dan hal ini yang menjadi soal di dalam Alkitab yang dipersoalkan oleh Ustadz Muslim yang sudah kita saksikan videonya. Saya heran kepada ustadz-ustadz ini. Ada beberapa hal yang harus kita lihat dari beberapa ustadz yang mengatakan hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Mulai mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Alkitab palsu. Kemudian Yesus itu bukan Tuhan. Dan juga mengatakan bahwa Injil itu Injil palsu. Dan sampai kepada Paulus bahwa kitab itu adalah kitab karangan Paulus. Ada yang mengatakan demikian. Dan kita sudah saksikan videonya. Kalau kita berbicara karangan apa bukan, maka dari mana kita mendapat atau mengetahui bahwa hal yang dilakukan oleh Paulus itu adalah karangan? Atau Paulus punya tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab, katakanlah itu sebagai hal yang tidak benar. Dan ada banyak hal lain yang dikatakan. Nah, kalau kita melihat hal ini, maka apa yang menjadi persoalan di dalamnya? Untuk menjadikan bahwa kitab Paulus itu adalah kitab karangan, tentunya ada kriteria. Dan kalau orang Kristen meyakini bahwa Paulus itu adalah salah satu rasul yang juga mengajarkan tentang ajaran Yesus, dan kami meyakini itu adalah sebagai kebenaran, maka saya kira hal itu karena ada yang tercatat di dalam Alkitab. Kita tahu bersama bagaimana kisah Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah, dalam kriteria inilah, maka bukan sekonyong-konyong Rasul Paulus mengakui bahwa dia sebagai seorang rasul. Tidak seperti itu. Tetapi tentunya melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku di saat itu. Sehingga Rasul Paulus layak dikatakan sebagai seorang rasul. Dan kita tahu bersama di zaman itu sudah ada rasul sebelumnya, sebelum Paulus menjadi rasul, yaitu murid-murid Yesus. Dan murid Yesus itu ada 12 orang, di mana Matias yang menggantikan Yudas. Jadi dari ke-12 orang rasul ini, jika mereka mengatakan atau jika mereka mengakui bahwa Paulus adalah seorang rasul, maka hal itu bagi kekristenan kami patut menerimanya. Kenapa? Karena di dalam kenyataan kita lihat di dalam Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus ini terlibat bersama pelayanan dengan Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus sendiri dia adalah sebagai seorang kepala dari semua rasul yang ada pada saat itu. Jadi kalau Rasul Petrus sendiri melibatkan Paulus ke dalam pelayanannya dan bersama-sama melayani, bahkan mereka berpisah dalam pelayanan, dan sampai saat itu Petrus sendiri atau rasul-rasul yang lain tidak pernah mengatakan bahwa Rasul Paulus ini adalah bukan sebagai seorang rasul.
Yang kemudian hari ini, di mana kita lihat ada begitu banyak ustadz-ustadz menggugat itu sebagai hal yang tidak benar, atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah hal-hal yang tidak benar, di mana Rasul Paulus itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu tidak benar. Ketidakbenaran itu dipersoalkan hari ini, sedangkan persoalannya yang terjadi di zaman rasul-rasul, di mana dia terlibat dengan semua rasul yang ada saat itu, mereka tidak mengatakan itu. Jadi apa alasannya kami sebagai seorang Kristen harus menerima atau harus mempercayai hal-hal yang dikatakan oleh para ustadz ini? Jadi hal yang sudah dikatakan di waktu itu dan yang sudah diakui di waktu itu, itulah yang menjadi pengakuan kami. Dan kami sebagai orang Kristen tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengakui Paulus ini sebagai rasul. Kenapa? Karena dia diterima di antara rasul-rasul yang ada, di antara murid-murid yang ada. Bahkan pelayanannya itu diterima. Dan hal-hal apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi sebuah kebenaran yang diakui pada waktu itu, dan kemudian tercatat di dalam Alkitab, dan itulah yang menjadi iman kami. Kalau mau menuntut demikian, maka saya akan mempertanyakan, adakah salah satu dari murid-murid Yesus, dari rasul-rasul yang ada di waktu itu, mengatakan bahwa Rasul Paulus itu tidak benar? Kan tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Sehingga kita meyakini itu sebagai kebenaran. Dan oleh sebab itu kita menerima Rasul Paulus itu sebagai rasul. Kalau kita mempersoalkan hari ini dengan hal yang sudah terjadi pada waktu itu, sedangkan pada waktu itu diterima, maka itulah yang menjadi penerimaan kami. Dan itu tidak dipertentangkan di zaman rasul-rasul, di waktu itu. Mereka sama-sama melayani dengan porsi dan talenta karunia yang bermacam-macam yang ada, termasuk yang ada pada Paulus. Dan itulah yang membentuk dasar iman kami untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan ini saya kira tidak fair. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang mencatat tentang semua yang diklaim itu. Kita hanya menyatakan itu berdasarkan hal-hal yang tidak punya dalil sebenarnya yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi persoalan yang kita persoalkan itu karena kenapa? Karena tidak mampu dalam hal ini untuk menerangkan atau untuk melihat kebenaran yang ada. Jadi salah satu caranya untuk menolak bahwa Alkitab itu adalah sebuah kebenaran, apa yang disampaikan dan Yesus itu menjadi sebagai Tuhan, maka salah satu caranya ya begitu, mengatakan ajaran Paulus itu adalah ajaran yang palsu atau karangan Paulus, bahkan mengatakan bahwa dia bukan sebagai seorang rasul. Ini saya kira hal-hal yang tidak pada tempatnya, hanya mencari-cari masalah, hanya mencari-cari soal, padahal sebenarnya tidak dapat membantah argumentasi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Karena justru dengan kehadiran Paulus itu meneguhkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Artinya selain murid-murid yang terlibat bersama-sama dengan Yesus yang menjadi rasul, maka ada seorang rasul yang dimana dia tidak punya keterlibatan langsung dengan Yesus, tetapi dia melihat ada kuasa Yesus yang berlaku atas hidupnya, dan dia bertobat dan dia menerima akan panggilan Yesus. Tentunya untuk menjadikan Paulus sebagai seorang rasul itu tidak sekonyong-konyong, tetapi menjadikan Paulus sebagai seorang rasul itu sudah sesuai mekanisme dan tahap yang berlaku di waktu itu, di zamannya. Dan hal semua yang terjadi itu kita membantah atau ustaz-ustaz membantah dan mengatakan itu sebagai hal yang tidak benar. Tidak benar yang dikatakan itu kan hanya berdasarkan asumsi, sementara tidak ada ayat yang tercatat. Tidak ada ayat yang mengatakannya. Kenapa? Karena menolak itu sebagai sebuah kebenaran. Maka cara yang paling mudah untuk menolak bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sebagai kebenaran,
maka mengatakan bahwa dia itu palsu, bahwa itu hanya karangan Paulus, itu yang lebih baik atau itu yang terbaik yang dilakukan. Padahal sebenarnya hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Siapa kita hari ini untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu sebagai hal yang tidak benar, atau itu menyatakan bahwa dialah yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Kan ada yang mengatakan demikian. Itu rasul kami. Sementara di pihak sana, kalau kita mengatakan hal yang demikian, apakah bisa? Jadi kebenaran itu bukan persoalan kita mengakui atau tidak mengakui dan mengatakan itu tidak benar dan ini yang benar. Bukan itu, tetapi bukti yang menunjukkan itu. Karena yang kita bicarakan hari ini itu adalah historis, sebuah sejarah yang terjadi pada masa lalu, yang dimana hari ini kita membaca dan kita meyakini itu, kita mengimani itu, dan itulah yang menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Penerimaan kita hari ini karena ada bukti yang dilakukan pada waktu itu, pada waktu proses di mana menjadikan Paulus sebagai seorang rasul. Kalau Paulus itu tidak dinyatakan dia sebagai seorang rasul dan semua yang disampaikannya itu ditolak, maka kita akan menolak itu. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan itu. Maka sekali lagi, ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah sebagai rasul yang katakan tidak benar, atau sebagai apa yang dikarang-karangnya seperti yang sudah disampaikan, maka saya mau mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah cara untuk menolak kebenaran yang ada di dalam Alkitab karena tidak punya argumentasi untuk menunjukkan bukti-bukti ketidakbenaran. Dan hal yang paling mudah untuk menyatakan kebenaran sebagai bukan kebenaran, maka menolak dengan cara itu palsu, itu tidak benar, itu karangan, dan lain sebagainya. Sementara tidak didasari oleh bukti-bukti yang ada. Video saya cukupkan sampai di sini. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.